manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa embryologi udah di mute ya, bagi yang mohon di mute dulu, enggak suaranya enggak berisik ya. Oke, nah di kita belajar embriologi itu ternyata ada di Al-Quran gitu ya, bahwa kita itu dibentuk dari bentukan yang kecil ya, kemudian berkembang dan layer by layer, lapis demi lapis gitu ya. Di Al-Quran itu adalah lapis demi lapis. Nah kita juga ternyata layer by layer. Nanti kita akan lihat layer kita tuh apa aja sih gitu. Dan memang Al-Quran itu isinya tidak menyelisihi pengetahuan ya. Nah di sini kita belajar dulu karena ini blok fisiologi ya. Jadi kita ulas lagi nih ya. Saat fertilisasi, kemudian dari terjadinya pertemuan ovum dan sperma, terus yang terjadi adalah pembentukan sel-sel ya, kemudian dari blastula, morula gitu ya. Nah kemudian terjadi ini blastokis. Blastokis inilah yang cikal bakalnya bentukan yang akan berimplantasi. Nah, ketika dia itu dari tempat fertilisasi ya berjalan gitu ya, sampai dia berimplantasi di dinding uterus. Ini yang terjadi pada implantasi itu adalah seperti ini. Terjadinya bilaminar jaundice. Jadi ada dua lapis ya, ini ya, jaundice ya, yang blastokis itu melekat di stroma endometrium ya. Kemudian dia itu kalau kamu lihat secara anatomi histological gitu ya, ada tropoblast ya, dari lapisan endometrium itu ada menjadi dua lapisan, sitotrophoblast dan sinsitiotropoblast ya. Nah ternyata blastosis itu kemudian akan menempel. Nah dia akan berkembang ya, ada namanya hipoblast dan epiblast ya. Nih lapisannya. Nanti kalau misalkan pembentukan saraf pusat, kita mempelajari ini enggak? Semua embriologi dimulai dari ini. Ya, kemudian dia akan berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya masing-masing. Ya. Ini menempel ya ke uterus ya, akan membentuk epiblast, hipoblast ya. Kemudian ada sinsitiotropoblast, ini bagian ini apa tadi blastokis yang langsung masuk ke dalam endometrium ya, nanti akan menyatu ke jaringan ibu gitu ya ini. Dan sitotrophoblast itu yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari janin, jadi menjadi dua, sitotrophoblast sama sinsitiotropoblast. Nah yang sitotrophoblast itu di dalamnya ada epiblast sama hipoblast. Nah di tengahnya ini kemudian ada namanya, nanti akan membentuk kavum jadi amniotic cavity atau rongga untuk amnion atau cairan ketuban. Nah gambarannya adalah seperti ini, kembang pada hari ke-9 seperti ini. Nah layer itu yang kita pelajari nanti di epiblast sama hipoblast itu jadi apa sih ya. Oke sebentar ya. Oke, kita skip aja ini dulu ya. Langsung aja ke, nah ini sama ya. Blastokis hari ke-13 ini ya. Sinsitiotropoblast ya di sini. Nah yang ini yang untuk masuk janin yang ini ya. Mau jadi apa sih kira-kira ini? Nah di sini kemudian dari bilaminar ya itu jadi trilaminar ya. Jadi 3 lapis yaitu ektoderm, mesoderm dan endoderm. Udah beda lagi. Nah di sini akan terbentuk cikal bakal dari susunan saraf pusat kita ya. Dari yang itu namanya notochord. Notochord itu cikal bakal susunan saraf pusat kita. Dan susunan saraf pusat adalah sistem organ yang pertama kali dibentuk sesaat setelah fertilisasi
Ya, kalau tadi seminggu 2 minggu gitu ya, kemudian sudah terbentuk trilaminar germ disk pada minggu ketiga. Di situ pula lah terbentuknya formasi awal dari susunan saraf pusat. Nah, sehingga kalau kita cermati ini gimana? Apa sih implikasinya kalau neurosensori itu dibentuk pada minggu ketiga? Ya, padahal tuh ibu hamil tuh baru tahu kalau hamil tuh baru telat setelah 4 minggu gitu ya. Jadi akhirnya setelah dia tahu kalau dia terlambat menstruasi, itu pembentukan susunan saraf pusat sudah terjadi. Gitu. Hal yang perlu kita cermati adalah sehingga semua kehamilan itu harusnya dipersiapkan dengan sangat baik. Karena begitu kita persiapan dengan baik, maka makronutrisi, mikronutrisi dari calon ibu sudah dipenuhi untuk seluruh embriogenesis. Terutama pada fase-fase awal, organ-organ awal yang sangat-sangat vital untuk tumbuh kembang bayi. Salah satunya adalah susunan saraf pusat. Sehingga implikasinya ketika seorang ibu tahu kalau dia terlambat, kok telat ya menstruasinya gitu ya, entah minggu ke-5, ke-6, ke-7 baru tahu, ternyata embriogenesisnya sudah terjadi lama setelah itu, sedangkan dia mungkin anemia, kekurangan mikronutrien, kekurangan zinc, kekurangan dan lain-lain. Implikasinya adalah pembentukan susunan saraf pusat bayi yang tidak optimal. Sehingga kelainan susunan saraf pusat itu sudah bisa terjadi pada awal gestasi. Itu yang harus kita cermati. Sehingga kita sebagai dokter harus tahu kalau misalkan ada calon-calon ibu hamil gitu ya, yang sudah menikah dan lain-lain, yang selalu kan edukasi. Jangan lupa kalau promil harus betul ya, makronutrien, mikronutrien, hindari toksin, hindari makan makanan yang nggak betul. Nah ini karena ini yang terjadi. Karena begitu startnya salah, maka implikasinya adalah seumur hidup dari bayinya. Oke, kita kembali lagi ya dengan yang kita pelajari. Oke, kemudian ini adik-adik yang tadi plate ini ya. Nah ini akan membentuk strik. Strik itu seperti goresan ya, primitif strik. Ini adalah goresan awal cikal bakal dari pembentukan susunan saraf pusat. Jadi awalnya plate, kemudian ada striknya tengah-tengah ya. Kemudian ada buko pharyngeal membran itu yang di ujung situ. Mau jadi apa sih ini? Ya, kita lihat. Ini penampang berbeda ya. Itu notochord itu kayak lempeng gitu ya. Kemudian di tengahnya itu ada kayak dia menekuk gitu ya. Di tengahnya itu ada ini ya. Atasnya itu ada menekuk gitu. Nah nanti akan kita mau jadi apa. Nah ini nggak bisa diakses lagi ya. Ininya apa namanya linknya. Kamu boleh membuka link apapun. Ketik aja di Google embryologi neurosensory system gitu ya. Nanti akan keluar. Bagi kamu yang sulit untuk belajar hanya dengan redaksi ya, tulisan aja, tapi sulit membayangkan, atau hanya dengan tulisan dan gambar juga masih sulit, maka kamu bisa memanfaatkan animasi ya, terbantu sekali ya. Oke, nah ini susunan saraf pusat atau central nervous system. Bentar ya Dik, saya tak nyambung. Nyambung Zoom idai sebentar. Udah ditunggu adminnya. 317. Baik, saya lanjutkan. Nah, dia itu kan minggu ketiga ya, berupa neural plate ya, dari regio mid dorsal ya, dan kemudian dia itu yang tadi itu kan dia ada cekungan gitu ya, dia akan terangkat membentuk neural tube. Nah, dia itu membentuk neural tube. Jadi yang pinggir-pinggirnya tadi neko itu dia akan membentuk tube. Tube itu kan apa namanya? Kayak selang gitu ya, selang panjang. Gitu. Oke, udah skip dulu.
Kita skip aja, nanti kita akan anu lagi. Nah, seperti ini. Jadi awalnya itu dia kayak tuba panjang gitu, tub panjang, kemudian dia akan membagi sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang atas ini akan menjadi otak besar kita ya. Jadi namanya awalnya itu namanya proencephalon ya, mesencephalon dan rhombencephalon. Kemudian dalam perkembangannya dia akan membagi menjadi telencephalon, diencephalon dan lain sebagainya ini. Nah, yang kita tahu kita itu nanti menjadi cerebrum dan sistem ventricle di dalamnya. Sistem ventricle itu cairan otak itu berada dalam kanal-kanal ya, namanya sistem ventricle. Kemudian juga membentuk batang otak. Tuh, nanti kamu kalau belajar lagi ini, karena ini pengantar ya, kamu belajar lagi dalam textbook, kemudian kamu buka YouTube-nya, kamu akan lihat. Nah, ini yang tadi yang ini. Dia kan menjadi awalnya plate ya, kemudian di bawah tengahnya ada streak. Nah, streak itu atas kanan kirinya itu dia akan mengangkat dan kemudian dia akan melipat. Nah, menjadi awalnya jadi neural groove ya, ini fold ya, kemudian nanti jadi tube. Kayak gini. Tube ini ya akan bergabung di tengah, dia kayak itu menyambung ya, difus persis di tengah ya. Nah, membentuk suatu tabung panjang itu yang atasnya terbuka, yang bawahnya terbuka. Namanya atasnya cranial neurophore, bawahnya caudal neurophore. Ya. Nah, nanti kemudian setelah itu yang atas itu akan berkembang ya, membesar, menekuk ya dan lain-lain. Sehingga kalau kita lihat itu otak itu kan ada gyrus sama sulcusnya ya. Gyrus itu lipatan-lipatannya. Lipatan-lipatnya gyrus, sulcus itu nanti dia tuh melipat ya, membentuk suatu kayak apa ya, parit-parit gitu ya. Kamu kalau makan otaknya sapi itu kan kelihatan tuh ya. Nah, otak kita kan juga kayak gitu. Tuh ya. Nah, itu adalah gyrus, sulcus dan kemudian dibagi dan lobus-lobus otak. Nah, pembagian seperti pada fase apa? Pada fase awal-awal seperti ini. Nah, nanti gambarannya kayak gini nih. Bayi di dalam kandungan tuh bentukannya seperti ini. Sehingga kalau di USG bayinya kayak gini. Nah, orang tua kalau mamanya kalau dok saya mau lihat wajah anak saya, itu biasanya sama dokternya nggak dikasih lihat. Karena gambarnya seperti ini, proporsinya masih matanya gede gitu ya. Ini jadi bukan kayak human baby. Sehingga untuk USG 4 dimensi itu disarankan memang late term ya, di semester ketiga. Jadi menjelang dia tuh mau lahir itu baru kelihatan karena wajah bayinya sudah terbentuk bayi. Kalau awal-awal ini banyak ngeri, wah nanti kayak gitu ya. Nah, padahal emang bentuknya seperti ini. Nah, ini prosesnya, kemudian ini nanti akan membagi seperti itu. Di dalamnya itu terbentuk kanalis-kanalis yang membentuk sistem ventricle. Kamu baca visi ventricle itu apa ya? Itu adalah sistem cairan cerebrospinal itu mengalir gitu ya ke dalam mengalir seluruh komponen dari saluran saraf pusat, termasuk ke medulla spinalis. Nah, ini mesencephalon ya, kemudian mesencephalon ya. Ini base-nya seperti ini. Semua ini kalau yang di bagian ini adalah kleus atau inti dari saraf pusat ya. Saraf pusat itu ya, dari ada 12 saraf pusat kita ya, itu harus kamu hafalkan ya. Olfaktorium ya, okulotor ya. Jadi optikus dan lain sebagainya itu secara urutan sampai 12 ya. Kemudian ini nukleus-nukleusnya dari situ. Nah, ini bentukannya kayak gitu. Jadi dia itu tabung panjang dulu, kemudian menekuk ya, melebar di tempat-tempat tertentu. Terus kok pertanyaannya, dan kok bisa gitu bentukannya? Wallahu alam. Ya, Allah lah yang mendesain bentukannya seperti itu. Yang mana lobus yang lebih besar, yang mana itu yang kecil, mana yang kecil tapi sangat signifikan ya. Nanti ada hipotalamus, hipofise, itu kecil banget, tapi mengatur seluruh fungsi tubuh. Nah, itu ya. Tuh, ini adalah nukleus-nukleusnya ada di sini. Titik-titik apa namanya? Kunci dari
saraf pusat ya, saraf kranial. Ini kemudian ini lobus-lobusnya otak, ada occipital, frontal ya, frontal occipital, parietal ya. Seperti itu, yang mana tugasnya isinya apa? Ada sebagai sensor. Oke, encefalon. Nah, ini cerebrum. Nah, tugas perkembangannya adalah membuat lobus-lobus otak ya, kemudian ada virus dan sulcus itu cekungan-cekungan itu, sehingga dikatakan makin banyak ya virus sulcusnya itu pada anak bayi, berarti anak makin pintar karena tersimulasi dengan baik. Jadi kalau polosan gitu ya, namanya brain atrophy ya, IQ-nya juga kurang. Oke, nah ini adalah penampang dari nanti kamu pada anatomi akan melihat dari histologi ya. Nah, ini adalah nukleus, titik-titik saraf ya, sarafan kranialis. Kemudian ada yang bersifat aferen, ada yang eferen yaitu sensorik, dan ada juga yang motorik. Nah, ini biasanya bisa nggak ya? Nggak bisa. Oh, bisa. Oke. Berikutnya adalah spinal cord. Nah, spinal cord itu adalah susunan saraf pusat ya, yang mulai dari brainstem sampai ke ujung. Ini. Kemudian dia sel-selnya beda. Yang kenapa sih kok ada di tengah itu lain ya? Gitu. Ada pseudo stratified di situ ya. Sebagian juga ada yang kolumnar ya di tempat lain ya, karena ada pada yang arachnoid yang atas itu dia bersifat untuk menyerap cairan cerebrospinal, itu beda lagi epitel pembentuknya. Nah, di sini yang ini, begitu neurocup tertutup, sel-sel neuroepitelial mulai berkembang menjadi sel tipe lain yang primitif, ya, disebut neuroplas. Nah, jadi pada histologi kamu akan melihat bahwa lapisan terluar otak kita, ya, atau gray matter, dalamnya white matter. Berkebalikan nanti dengan yang di medulla spinalis ya, white matter, gray matter. Jadi harus dilihat ya, harus cermat. Ini yang mana lapisan otak kita itu luarnya tuh sel-sel kelabu atau gray matter ya. Oke, ini untuk spinal cord itu lapisannya terluar disebut lapisan marginal ya, dan dia mengalami myelinisasi, makanya disebut white matter. White matter ini atau myelinisasi itu adalah sangat penting untuk konduksi saraf, sehingga kalau bisa kenapa di medulla spinalis itu harus diantarkan dengan cepat. Jadi myelinisasi itu kayak kabel gitu ya, dilapisin lagi, dan lapisan itu adalah yang mempercepat konduksi ya, myelin. Sehingga kalau sekarang itu kamu lihat iklan-iklan susu gitu ya, susu anak-anak itu biasanya ditambah dengan with additional sphingomyelin gitu ya, untuk anak lebih cerdas gitulah. Nah, itu jargon-jargon susu formula ya, menambahkan zat-zat yang dikatakan itu penting untuk pertumbuhan otak anak. Soalnya kalau orang tua tuh mesti maunya tuh anaknya pintar gitu. Jadi susu itu mesti jualannya adalah menambahkan zat-zat yang membuat anak lebih cerdas. Ada tambah lutein untuk kecerdasan mata, karena kalau tajam penglihatannya bagus maka anak lebih mudah menerima informasi. Kemudian sphingomyelin, AA, DHA, dan lain sebagainya. Kamu bisa lihat disitulah tempat masuknya promosi ya untuk ini. Nah, jauh sebelum itu justru ada sumber daya yang harus dioptimalkan, adalah pembentukan gray matter untuk cerebrum dan white matter yang baik dengan nutrisi yang tepat untuk ibu hamil. Nggak ada lain. Ya, nah ini bertambahnya
Neuroblast dalam sistem mental, sisi neural tube memperhatikan penebalan di dorsal dan ventral. Nah, ventral itu jadi basal plate ya, jadi ventral jadi motorik, sedangkan yang dorsal itu area sensorik. Ini midline dari dorsal ventral plate disebut roof dan foreplate. Nah, ini ngomongin medula spinalis ya. Ini adalah ini. Jadi medula spinalis di ventral itu bagian motorik, sedangkan yang dorsal di bagian sensoris. Nah, nanti jaras-jarasnya itu penghantarannya kamu akan belajar di fisiologi. Nah, untuk NS1 embriologinya cuma itu, ya, nggak banyak. Tapi ini detail adalah tahap demi tahap, lapis demi lapis untuk pertumbuhan susunan saraf pusat. Nah, pada NS2 nanti kamu akan mendapatkan sedikit tambahan kelainan embriologinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, dokter. Hilang semua ini. Nggak ada ya. Biologi ini nggak banyak variasinya karena ilmunya juga tetap ya. Ilmunya tetap, variasinya nggak banyak, justru nanti aplikasinya atau hal-hal yang terkait dengan itu yang nanti bisa bervariasi ya, misalkan mikronutrien apa yang penting untuk perkembangan susunan saraf pusat ya, seperti itu. Kemudian kira-kira kelainan susunan saraf pusat itu yang seperti apa kalau itu neural tube-nya tidak menutup. Nah, namanya ada neural tube defect. Neural tube defect coba kamu browsing itu kliennya apa aja ya. Mulai dari meningocell, meningomyelin cell, kemudian di bawah juga ada ya di di sakrumnya bayi. Nah, itu juga ada gambaran itu. Jadi nggak nutup. Jadi di gluteus itu ya, celah pantatnya itu ada tonjolan kebuka. Jadi sarafnya kebuka di situ. Itu variasi mulai dari tonjolan gitu ya sampai kelihatan cracking. Nah, itu tergantung sejauh mana neural tube itu tidak menutup. Harusnya kan dia menutup ya, atas menutup, bawah menutup. Itu untuk membentuk suatu susunan saraf pusat yang baik. Nah, itu kalau tidak menutup maka ya terjadi defect di situ. Defect atau kelainan ya. Defect itu celah sesuatu yang malformasi lah ya. Itu. Di luar itu banyak sekali kelainan yang bisa terjadi, mulai dari misalkan pembentukan pada fase awal tidak terjadi, ada namanya anencefali, jadi nggak terbentuk, bayi lahir tidak dengan otak, jadi hanya kalvarianya aja, tepurungnya aja, tapi dalamnya nggak ada, jaringan kosong, itu namanya anencefali. Bahkan kalau kita mendapatkan bayi lahir dengan anencefali, itu hukumnya adalah do not resuscitate, tidak boleh diresusitasi. Gitu. Kalau dokter anak ada pasien datang bayi lahir gitu ya, kemudian kita lihat ada kelainan malformasi kongenital mayor ya, termasuk salah satunya kelainan otak yang berat gitu ya, dan bayinya nggak bisa napas ya. Nah, itu memang do not resuscitate, nggak boleh ditolong justru. Seperti itu. Jadi ada kategori-kategori. Nah, karena apa? Viabilitasnya rendah, sulit dan lain-lain, dan biasanya organ-organ dalamnya juga terganggu. Jadi ada kategori-kategori itu. Nah, jadi mulai dari memang hanya brain atrophy ya, kemudian nggak terbentuk, ada defect celahnya ya, sampai mulai dari atas sampai bawah, atau yang lain hanya kelainan misalkan lobus-lobusnya bermasalah ya, dan itu masih kelainan struktur kalau kita nggak ngomongin fungsi. Belum lagi karena kalau ada kelainan pada infeksi ya, pada saat hamil ibunya infeksi campak, hanya terjadi kalsifikasi intrakranial. Seperti itu. Kalsifikasi akhirnya nanti bisa mengganggu penyerapan cairan cerebrospinal. Nah, kalau cairan terganggu nanti hidrosefalus. Kamu tahu hidrosefalus kan ya, bayi yang kepalanya gede banget. Nah, itu karena
Recall cerebrospinalnya tidak lancar peredarannya. Bisa karena produksinya yang berlebihan, atau dia nggak bisa diserap dengan baik, atau itu tadi salurannya ada yang nutup buntu-buntu sehingga nanti dia terakumulasi. Seperti itu. Ya, cairan yang membesar ya lama-lama di dalam akan mendesak sel-sel otak yang normal, kemudian dia akan menyebabkan gangguan perkembangan. Ya itu mungkin pengantarnya ya.